Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kavina Sileti. Kakak dari Gereja GPIB Pelita, Jakarta Timur. Hari ini Kavina akan membawakan renungan atau saat teduh buat adik-adik semua. Sebelum kita berdoa, yuk adik-adik keluarkan Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab. Sudah semua? Kita buka kitab kita dari Perjanjian Baru yang terambil dari Injil Lukas. Kita buka Injil Lukas 18. Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Oke, kalau sudah, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah berkati kami, sudah jagain kami, sudah lindungi kami. Pada malam hari ini, di pagi ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, agar kami menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan berkati juga Kavina yang membawakan renungan di pagi hari ini. Semoga apa yang Kavina wartakan menjadi berkat buat adik-adik semua ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kami mau membaca Alkitab, Tuhan berkati juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sudah tadi buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai baca dari perikopnya ya. 1, 2, 3. Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dengan judul perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini mengusahakan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang akan dikatakan hakim yang lalim itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oke adik-adik, Kavina mau tanya nih sama adik-adik. Ini kan tentang berdoa nih. Nah, Kavina mau tanya, adik-adik kalau adik-adik lagi makan nih, apakah adik-adik berdoa? Jawab jujur ya. Atau apakah adik-adik mau tidur, adik-adik berdoa? Atau apakah adik-adik mau pergi nih keluar rumah, ya mau jalan-jalan, atau mau ya ke sekolah, atau mau pergi sama orang tua, keluarga, apakah adik-adik berdoa? Jawab jujur ya adik-adik. Nah, adik-adik dengan pertanyaan tadi di atas, pasti adik-adik ada yang jawab, "Pernahkah?" Aku pernah. Ada yang juga yang jawab, "Aku jarang kak, aku jarang berdoa." Atau ada yang jawab, aku tidak pernah berdoa kak. Nah adik-adik, renungan firman Tuhan di pagi ini tentang kita harus berdoa adik-adik. Nah adik-adik, berdoa itu tidak membutuhkan waktu yang lama loh, atau tidak melelahkan buat kita. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang
yang percaya kepada Tuhan, berdoa itu sangat penting loh adik-adik dalam kehidupan kita. Berdoa itu kita berbicara atau kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Berdoa itu disebut juga kita napas kehidupan adik-adik, napas kehidupan kita dalam kehidupan kita ini loh. Nah adik-adik, kita berdoa sama Tuhan, kita meminta apa? Kita meminta perlindungan, kita meminta apapun yang kita mau adik-adik. Kayak kita lagi sakit, kita berdoa sama Tuhan agar Tuhan sembuhkan. Atau kita lagi mau istirahat, Tuhan jagain kita, lindungi kita. Atau kita lagi makan, kita berdoa agar Tuhan memberkati makanan kita agar kita sehat. Atau kita berdoa mau pergi jalan-jalan, agar kita berdoa agar Tuhan jagain kita dan lindungi kita di jalan adik-adik. Makanya berdoa itu sangat penting adik-adik buat kehidupan kita adik-adik. Jadi adik-adik jangan lupa berdoa ya, karena berdoa itu tadi Kak Vina bilang sangat penting adik-adik buat kita. Kita bisa minta apapun sama Tuhan Yesus, kita berbicara, kita curhat sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan jawab itu adik-adik kalau kita bersabar. Pasti Tuhan akan kabulkan doa kita, Tuhan akan jawab kita, tapi kita percaya, kita sabar menunggu. Tuh. Nah adik-adik seperti di Injil Lukas ini, renungan kita di Injil Lukas, dari pertama dibilang suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Nah itu dibilang, jadi adik-adik, jemu-jemu itu dibilang agar kita tidak bosan adik-adik. Jadi maksudnya itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bosan adik-adik untuk terus berdoa kepada Tuhan Yesus, karena itu adalah doa itu yang sangat penting bagi kehidupan kita gitu. Jadi jangan lupa berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian renungan Kak Vina di pagi hari ini. Oke adik-adik, boleh tutup Alkitabnya. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas renungan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami semua, adik-adik, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan jagain dan Tuhan lindungi. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang terus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan berkati, semoga renungan ini menjadi berkat buat adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.